Halo anak-anak semuanya, apa kabar semuanya? Nah, ini hari apa nih? Hari Rabu ya. Maaf sekali Ibu terlambat lagi mengirimkan materi seperti yang sudah Ibu sampaikan ya di grup. Nah, kondisi Ibu sekarang. Oke, jadi sekarang kita akan belajar lanjutkan pelajaran kita tentang huruf kapital dan juga tanda baca ya. Oke. Nah, oke, jadi huruf kapital dan tanda baca. Nah, kalian kira-kira kemarin udah lihat videonya nggak ya? Video yang Ibu kirimkan waktu hari Senin kemarin? Udah? Nah, kalau belum, Ibu akan ulangi lagi ya pelajarannya. Jadi dengan pelajaran yang kemarin di hari Senin, nah Ibu harap kalian bisa nih, kalian paham huruf kapital, terus tanda baca tuh seperti apa dalam kalimat, gitu ya. Nah, jadi tanda baca itu ada banyak sekali, tapi yang akan kita pelajari hanya yang titik dan juga tanda tanya, gitu. Jadi untuk tanda titik, nah kita gunakan atau kita tuliskan di akhir dari kalimat. Jadi fungsinya tanda titik ini untuk mengakhiri sebuah kalimat, gitu ya. Contohnya, halo, namaku Benny, titik. Jadi kalimat itu berhenti dengan kata Benny, gitu ya. Lanjut, kita pelajari yang tanda tanya. Nah, tanda tanya ini digunakan di akhir kalimat pertanyaan. Jadi ya contohnya, siapa nama kamu? Apa warna rambutmu? Gitu ya. Jadi gunakan tanda tanyanya itu di akhir kalimat pertanyaan. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah bilang nih, jadi untuk tanda baca kita hanya akan pelajari yang tanda titik dan juga tanda tanya. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang huruf kapital. Jadi ada huruf ya, udah huruf kapital atau huruf besar dan ada huruf kecil. Nah, jadi untuk huruf kapital itu disebut juga dengan huruf besar. Nah, huruf besar itu digunakan di awal kalimat, terus di huruf depan apa? Huruf depan nama Tuhan, nama orang, terus ada agama, hari, dan bulan. Gitu. Sedangkan huruf kecil itu mengikuti setelah huruf besar atau kapital. Nih ya, kita akan lihat penggunaannya seperti apa. Nah, jadi ini ya, untuk huruf kapital ini dia, ya. Kalian bisa lihat kan ya huruf kapital. Kalau misalnya kalian masih bingung huruf kapital seperti apa, nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah. Nah, terus kemudian untuk yang di bawahnya ini huruf kecil, ya. Ada beberapa dari kalian yang memang masih lupa gitu ya untuk huruf-huruf ini. Jadi mungkin untuk papa dan mama gitu ya bisa tolong bimbing lagi, ajarkan lagi untuk huruf besar dan huruf kecilnya di rumah. Oke, lanjut. Nah, jadi anak-anak huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Ya, contohnya ini nih. Kemarin Tasya membantu mama menyapu rumah. Ini kan ini satu kalimat, jadi kita tutup dengan titik ya. Nah, lihat, perhatikan yang Ibu warnai, yang Ibu berikan warna kuning, itu K. K besar itu huruf di awal kalimat, jadi itu harus huruf kapital. Ya. Selain di awal kalimat, oh ternyata nama orang juga kita harus tulis dengan huruf kapital. Tapi hanya huruf depannya aja, ya. Seperti Anjani Ripka Margarel. Gitu ya. Terus Florentius Hagai dan yang lainnya. Nama kamu juga begitu, jadi kamu harus tulis huruf depannya itu huruf kapital. Dilanjutkan atau diikuti dengan huruf kecil, ya. Selain untuk nama orang, oh ternyata huruf kapital itu digunakan juga untuk nama agama, gitu ya, yang bersifat keagamaan lah, gitu ya. Entah itu kitab suci ataupun hari raya, gitu ya. Contohnya nih, gereja adalah tempat ibadah umum. Oh maaf, gereja adalah tempat ibadah umat Kristen. Nah, jadi Kristen ini kan nama agama. Jadi kita tulis dengan huruf kapital di depannya, ya. Kemudian Anita, temanku beragama Buddha. Nah, jadi ingat karena ini nama agama, jadi kita tulis dengan huruf kapital.
Seperti itu. Oke, masih ada nggak ya? Oh, ternyata masih ada. Oke, jadi untuk huruf kapital juga ya ditulis di nama tahun, ya, kemudian nama bulan dan juga nama hari. Nah, jadi misalnya untuk nama tahun ya kalian bingung mungkinnya, Bu, bukannya tahun itu nanti berupa angka ya, gitu ya. Nah, biasa ada kayak Masehi gitu-gitu ya. Nanti kita akan pelajari nanti ya, tidak sekarang. Nah, kemudian untuk nama bulan, ya kamu pasti tahu deh ini untuk nama bulan ada Januari, Februari, gitu ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, apalagi September, Oktober, November, dan Desember. Ya, jadi untuk nama bulan, ketika kamu ingin menulis nama bulan, kamu tuliskan dengan huruf besar di depannya atau huruf kapital. Begitu juga dengan nama-nama hari. Ya, jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, jadi kamu juga tuliskan dengan huruf kapital di depannya. Oke? Oke. Kalian pasti hebat. Ibu yakin kalian pasti bisa nih mengerti apa yang Ibu sampaikan, ya. Nah, oke, ini latihan kemarin kalau misalnya kalian udah memperhatikan videonya, ya, jadi Ibu minta kalian untuk latihan menulis kalimat ini dengan benar, gitu. Oke, nah, sekarang ya, setelah kamu menonton lagi nih, setelah Ibu ingatkan lagi bagaimana materinya, Ibu akan memberikan kalian tugas, ya. Jadi tugasnya adalah kamu akan menulis, ya. Oke. Kalian ingat nggak kemarin Ibu kasih kalian tugas untuk mengisi tabel karakteristik itu, yang ada nama, terus ada hobinya apa, terus ada sifatnya seperti apa, dan jenis rambutnya, gitu ya, misalnya ikal atau lurus, gitu. Nah, jadi hari ini kamu akan menulis kalimat ya berdasarkan tabel karakteristik. Nah, yang sudah kamu kerjakan dan kamu kumpulkan juga. Bagi kamu yang belum mengumpulkan, yuk kumpulkan ya segera. Oke. Setelah kamu membuat kalimatnya atau membuat pernyataan gitu ya, membuat kalimatnya, kamu akan setelah kamu membuat kalimat, kamu juga akan membuat 2 kalimat pertanyaan, ya. Jadi kan tadi ini kalimat yang biasa nih, kalimat pernyataan namanya. Oke, nah setelah kamu buat itu, kamu akan membuat 2 kalimat pertanyaan, ya, dari kalimat yang sudah kamu tulis sebelumnya. Nah, sebelum Ibu memberikan contohnya, ya, Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan Ibu nilai dari hasil tulisan kamu kali ini, ya. Jadi ada kerapian, oke? Jadi ada kerapian, kamu rapi atau enggak waktu nulisnya, gitu. Kamu banyak coretan atau kamu banyak ini enggak sih hapus-hapus, gitu ya. Biasanya kan ada tuh pensil-pensil kalau misalnya dihapus kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya kamu rapi nulisnya, nah usahakan itu enggak terlalu terlihat, ya. Kalau misalnya kamu bagus, rapi sekali, kamu akan diberikan poin 3. Ya, tetapi jika kamu perlu bimbingan lagi, jadi kamu akan diberikan nilai 1 gitu. Oke. Kemudian untuk penulisan, ya. Untuk penulisan ini kamu benar atau enggak nulisnya gitu ya. Misalnya nih kayak tulis misalnya nama orang ya, misalnya Anita misalnya gitu ya. Terus kamu benar nggak nulis Anitanya sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Jadi kamu tulis huruf kapital di depan, gitu ya. Terus di belakangnya huruf kecil, gitu. Oke. Nah, ini juga kalau misalnya kamu penulisannya bagus, terus nggak ada yang salah dalam penulisan dan hurufnya nggak terbalik dan sebagainya, kamu akan diberikan poin 3, ya.
Oke, selanjutnya ada tanda baca. Ya, jadi untuk tanda baca ini, ingat ada tanda titik dan juga ada tanda tanya. Akan lebih baik ketika kamu, misalnya nih, kamu udah tahu nih, oh ternyata ada tanda koma juga ya dalam satu kalimat. Nah, kamu bisa tuliskan juga. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, dan yang terakhir ya, ini pengumpulan. Ya, jadi kamu kalau misalnya kamu kumpulkan sesuai dengan rentang waktu yang Ibu kirimkan, berikan. Nah, maka nilai kamu semakin bagus. Ya. Jadi usahakan tidak menunda-nunda PR, ya. Kalau misalnya udah kamu kerjakan, langsung kirimkan di GC, ya, di GC. Kecuali kamu memang nggak bisa kirimkan di GC, ya oke, Ibu akan terima di WA, ya. Tapi kalau misalnya lebih baik lagi sih, kamu bisa kirimkan di GC supaya tidak hilang datanya, ya, tidak hilang hasil PR kamu, gitu. Oke, Ibu langsung ke contohnya aja ya, supaya kalian nggak bingung. Oke, nah jadi kalian bisa perhatikan ini contoh. Ini ada tabel yang Ibu buat, ya. Nah, jadi ini kemarin kan Ibu kasih contohnya Bu Ria sama Bu Kardila ya. Tapi sekarang Ibu ganti namanya, jadi Didit dan Mira. Jadi misalnya nih, kan kemarin Ibu minta kalian buat menulis ya, menulis empat karakteris, maksudnya 4 orang ya, 4 orang dari keluarga kamu untuk kamu tulis karakteristiknya, ya kan? Nah, tapi Ibu hanya kasih contoh 2 aja, ya. Oke, kalian bisa perhatikan. Misalnya nih, oh namanya Didit gitu ya. Oh, terus si Didit ini rambutnya gimana? Ikal. Hobinya membaca buku dan si Didit ini senang tersenyum. Kemudian ada si Mira juga. Namanya Mira, kemudian rambutnya ikal juga, dia hobinya membuat kue dan dia orangnya periang. Gitu. Nah, ini kan dalam tabel ya. Nah, yang ini dalam tabel semua nih, dalam tabel. Nah, sekarang kalian coba cek ini. Ibu udah buat mencoba memberikan contoh untuk menulis kalimatnya, ya. Contoh yang pertama, ini punya Didit, ya. Nama aku adalah Didit. Ya, aku memiliki rambut yang ikal. Aku hobi sekali membaca buku. Aku ramah dan senang tersenyum. Nah, jadi ini contoh punya si Didit ya. Oke. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ya, di awal kalimat itu ada huruf kapital semuanya. Terus ada kalau misalnya nama dia, nama orang, itu gunakan huruf kapital juga. Ya. Oke, lanjut. Ini, misalnya ke Mira ya. Nama sepupuku adalah Mira. Nah, Mira juga memiliki rambut yang ikal. Hobinya membuat kue. Kue buatan Mira enak sekali. Mira sangat periang. Aku senang berteman dengan Mira. Nah, jadi ini sama ya kayak punya si Didi tadi. Jadi di awal kalimat itu huruf kapital dan kalian akhiri dengan tanda titik. Ya. Nah, jadi ini kalian tulis kalimatnya berdasarkan dengan tabel yang sudah kalian isi. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Kalau misalnya kamu masih bingung, masih perlu contoh, kamu bisa hubungi Bu Cita saja langsung ya. Bisa di tim masing-masing atau lewat WA Ibu ya. Secara pribadi maksudnya. Oke. Nah, tadi kan Ibu bilang nih, setelah kamu menulis kalimatnya, ya, setelah kamu menulis kalimat, kamu akan membuat 2 kalimat pertanyaan juga kan? Nah, oke, sorry. Untuk yang ini, untuk yang tabel ini, kalian bisa tulis 3 saja ya. Kalau misalnya kalian rajin banget nih, kalian bisa tulis 4 semuanya kalian tulis ya. Tapi Ibu mintanya 3 aja. Tapi kalau misalnya kamu rajin banget, kamu tulis saja 4. 4-4-nya kalian tulis dalam bentuk kalimat, gitu ya. 4 orang maksudnya, gitu. Lanjut. Nah, ini contohnya ya, contoh yang tadi. Nah, setelah kamu buat kalimatnya, ya, kamu udah tulis kalimat pernyataannya. Nah, sekarang kamu buat kalimat pertanyaan.
Ibu hanya minta 2 aja ya. Ibu hanya minta 2 aja untuk kalimat pertanyaan. Nah, contoh yang pertama nih, Ibu buat kalimatnya seperti ini. Siapa yang gemar membaca buku? Nah, itu ingat, kalau misalnya kamu lagi buat kalimat pertanyaan, akhiri dengan tanda tanya, ya. Kemudian, mengapa Didit senang berteman dengan Mira? Nah, itu juga contohnya kalimat pertanyaan, ya. Oke, pastikan pertanyaan yang kamu buat jawabannya ada dalam kalimat yang kamu buat, ya. Oke. Nah, ini aja kegiatan kamu hari ini sebenarnya, gitu ya. Jadi kamu akan menulis, menulis kalimat pernyataan dan pertanyaan. Ya, silakan kumpulkan. Oh ya, Ibu akan berikan, oke. Ya, pengumpulan. Ini paling lama ya, paling lama kamu kumpulkan itu di hari Senin. Senin, tanggal berapa tuh ya Senin ya? Senin depan. Tanggal 2 ya. Oke. Pengumpulan paling lama Senin ya. 2 Agustus. Yeay, kita udah masuk Agustus loh ini. Ya. Oke, pengumpulan Senin 2 Agustus ya. 2021. Ini paling lama ya. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik, sangat baik ya. Oke, untuk tabel kalian kemarin. Nah, untuk tabel kalian kemarin Ibu belum sempat untuk periksa, tetapi akan Ibu periksa secepat mungkin ya. Oke. Sip. Nah, anak-anak kalau misalnya kamu punya pertanyaan selanjutnya ya, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, kamu bisa tanyakan saja Ibu Cita ya, kamu bisa chat Ibu lewat pesan suara ataupun kamu kalau misalnya udah jago ngetik, kamu ketik gitu ya. Ibu akan selalu siap menjawab ya, anak-anak. Jadi usahakan kalau misalnya kamu bingung, tanya ya, tanya dan tanya ya. Ibu sangat senang dengan anak-anak yang bertanya. Oke? Nah, jadi ini materi kita hari ini. Semangat kerjakan tugas kamu dengan baik ya. Dan jangan lupa kita harus menjadi star ya. Dan salah satu itu adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Aku lupa.